Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Harun Ramadhani, NIM 5012000585. Saya dari Fakultas FEBI, jurusan Ekonomi Syariah, lokal 1H. Di sini saya akan membacakan atau menerangkan materi tentang paragraf. Pengembangan paragraf. Poin pertama yaitu pengembangan paragraf. Poin kedua adalah manfaat paragraf. Yang ketiga, jenis paragraf. Keempat, paragraf yang baik. Dan poin kelima adalah pengembangan paragraf. Yang pertama adalah pengertian paragraf. Paragraf adalah bagian tulisan atau karangan yang terdiri dari kalimat-kalimat berhubungan secara utuh dan padu serta merupakan satu kesatuan pikiran. Dan yang kedua adalah manfaat paragraf, yaitu yang pertama adalah pikiran atau gagasan, dan yang kedua adalah memisahkan dan menegaskan perhatian secara wajar dan formal. Dan yang ketiga adalah jenis-jenis paragraf, yaitu yang pertama deduktif, kedua induktif, ketiga campuran, dan yang keempat adalah deskriptif. Dan selanjutnya adalah paragraf yang baik. Paragraf yang baik memiliki kesatuan pikiran, memiliki kohesi dan kohesasi. Berparagraf yang baik memiliki kesatuan pikiran dan unit pengembangan. Dan yang kelima adalah pengembangan paragraf. Poin-poin dari pengembangan paragraf adalah spesial, dan kedua adalah klimaks kronologi, ketiga analogi, sebab akibat, dan contoh-contoh sekaligus definisi yang luas dan perbandingan pertarungan. Dan yang terakhir adalah klasifikasi. Paragraf deduktif. Kalimat pertama, memang benar masalah utama dewasa ini adalah soal penyebaran penduduk yang tidak merata. Tetapi memindahkan manusia tidak semudah memindahkan barang. Bahkan harus bisa menunjukkan prospek hidup yang lebih baik. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain faktor-faktor ekonomi dan sosial psikologis. Faktor ekonomi, misalnya daerah-daerah yang baru dibuka harus bisa paling tidak menjamin kelangsungan hidup transmigran. Dan paragraf induktif. Kalimat utama, seorang pelukis bila melihat sawah luas membentang sampai ke kaki gunung, akan tergerak hatinya untuk membandingkannya dengan alat lukisnya. Seorang insinyur pertanian melihat sawah tersebut, mungkin dalam pikirannya timbul gagasan bagaimana cara menikmati hasil padinya. Lain pula pandangan seorang pemain layang-layang. Ia melihat sawah yang luas membentang itu sebagai arena mengadu layang-layang yang bebas dari segala bahaya. Jadi nyatalah bahwa tanggapan dan sikap terhadap sesuatu bergantung pada keahlian atau kesenangannya. Paragraf campuran. Kalimat utama, tips bahasa mempunyai sistem ungkapan dari sistem makna yang khusus. Hal ini ditentukan
dari ruang tempat kami belajar berukuran 12 kali 7 meter. Tingginya kira-kira 1/2 meter. Pintunya ada 2 buah. Sebuah sebelah utara, sebuah yang sebelah selatan. Ruang itu diterangi dengan 4 buah neon. Dengan 20 watt, daya tampungnya kira-kira 70 orang dengan tempat duduk tunggal. Ruang itu dilengkapi pula dengan sebuah meja dosen, papan tulis lebar, dan sebuah bak cuci tangan. Dan contoh yang pertama adalah dibanding planet-planet lain yang dikenal dalam tata surya, Sedna dikenal sebagai planet terdingin dan terjauh. Kedua, menurut peneliti Mike Brown dan timnya, temperatur Seda mencapai minus 400 derajat Fahrenheit. Ketiga, temperatur itu sama dengan minus 240 derajat Celcius. Keempat, jaraknya juga yang paling jauh dari yang tempat ditemukan, yakni 13 miliar kilometer dari matahari. Kelima, jarak itu sama dengan 3 kali jarak matahari ke Pluto, planet yang selama ini dianggap paling jauh. Sekian dari materi paragraf yang saya paparkan. Di sini saya sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.